Oke, selamat pagi ya, di pagi menjelang siang semuanya. Selamat datang pada program saya pada hari ini, ya ini mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Nah, walaupun kalian sekarang sedang siang, ini saya merekamnya udah tengah malam, udah mau ganti hari ini bahkan. Nah, berhubungan dengan mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini, kita udah pertemuan kedua ya, sebagaimana yang udah saya infokan kemarin, bahwa perkuliahan akan sering saya selang-seling. Ada sehari menggunakan YouTube, sehari menggunakan Zoom. Di mana untuk pertemuan minggu depan, saya jadwalkan menggunakan Zoom, tapi karena banyak yang memberikan masukan bahwa Zoom itu banyak boros kuota, maka untuk pertemuan minggu depan akan saya ganti menggunakan media Google Meet. Jadi, karena ini masih pertama kali saya menggunakan Google Meet minggu depan, mohon bantuannya, ini misalnya ada kesalahan atau mungkin teknisnya yang saya masih belum mudeng, saya tolong dibantu. Nah, berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini, Hukum Perjanjian Internasional, langsung aja saya share screen-nya ya. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Kita kemarin udah membahas sedikit mengenai hukum perjanjian internasional, di mana saya jadikan satu antara hukum perjanjian internasional dan hukum laut internasional. Karena waktu itu kita masih hanya sekedar perkenalan aja, brainstorming terkait kedua materi ini, maka mulai hari ini kita udah mulai fokus nih. Hari ini hari Rabu ya berarti, karena berhubung besok itu libur Kamis, maka dari itu hari ini kita mampatkan aja dua pertemuan. Nah, berkaitan erat dengan hukum perjanjian internasional yang hari ini saya bilang berbobot dua pertemuan, jadi maka dari itu tolong perhatikan baik-baik ya. Hukum perjanjian internasional itu saya boleh bilang merupakan apa ya, kayak cikal bakal dari hukum internasional. Kenapa? Karena hukum internasional itu bersumber dari traktat. Traktat adalah perjanjian internasional. Maka dari itu dengan mempelajari hukum perjanjian internasional, maka mau nggak mau kita juga membahas mengenai bagaimana lahirnya hukum internasional itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, saya sedikit intermezzo nih. Ada yang tahu nggak nih siapa? Ayo, ada yang tahu siapa dia? Oke, dia adalah Perdana Menteri dari negara Jepang bernama Shinzo Abe. Yang kalau kalian mau tahu, sekitar akhir 2020 kemarin kayaknya mengundurkan diri. Kenapa? Karena masalah kesehatan. Keren kan? Jadi dia merasa bahwa kesehatannya sudah tidak mendukung, maka dia dengan gentle mengatakan, saya udah nggak sehat nih, saya mau mengundurkan diri. Akhirnya dia mengundurkan diri, terus kemudian menyerahkan jabatannya pada orang lain. Tapi ini tindakan yang gentle kok saya boleh bilang. Di Jepang itu juga ada kebiasaan di mana kalau misalnya ada politikus atau mungkin pejabat negara yang ternyata terbukti melakukan korupsi, dia akan ini kayak dogis ya. Jadi kayak semacam mohon maaf ya, mohon maaf ke publik. Dia benar-benar kayak merasa malu banget. Itu mungkin karena memang kulturnya yang berada di kulturnya orang Jepang yang iya komunalis banget kalau saya boleh bilang. Makanya ketika mereka melakukan kejahatan korupsi dan lain-lain, mereka malu ketika tahu ketahuan ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Itu saya serahkan kepada kalian sendiri. Menurut kalian bagaimana? Apakah sama dengan Jepang atau mungkin tidak sama? Silahkan kaji sendiri. Tapi yang kita kaji di sini adalah apa? Bagaimana hubungan antara keduanya? Nah, kita di sini saya yakin mungkin ada beberapa yang hobinya baca manga atau nonton anime. Kebetulan saya juga bisa dilihat di sana itu. Kebetulan saya jualan Gundam dan ya emang hobi dari hobi juga menghasilkan. Nah, yang mau kita fokuskan di sini ya. Kalau kita bicara mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, mungkin jarang kelihatan. Tapi kita bisa melihat, pertama mungkin dari produk-produknya. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang pernah melihat produk-produk buatan Jepang yang berseliweran di Indonesia pertama. Terus juga mungkin, tapi yang harus menjadi bahan kajian di sini apa?
Kenapa sih produk-produknya itu doang? Tapi pernah nggak sih kita ngelihat produk-produk yang Indonesia yang ada di Jepang? Saya iseng-iseng sih pernah nanya dulu teman saya yang kerja di Jepang, dia tuh ternyata pernah lihat, apa, barang yang berada di sana, mebel. Nah, Indonesia memang dari dulu terkenal dengan kerajinannya ya. Jadi ketika kita ke negara-negara maju seperti Jepang yang kelihatan ya paling ini, kayak mebel atau mungkin barang-barang ukiran lainnya yang sifatnya, bukan non teknologi. Karena tentu kalau kita bandingkan teknologi antara Indonesia dengan negara seperti sekelas Jepang akan kalah jauh. Nah, ini memang faktanya ya kalau kita bilang ya bahwa Indonesia itu merupakan negara konsumtif. Kenapa? Kita bisa lihat nih, kalian jarang kan melihat ada apa namanya produk-produk elektronik terutama yang merupakan buatan Indonesia pure. Handphone misalnya, smartphone ini misalnya nih, saya punya Xiaomi, itu Cina, Sony, Jepang. Tapi kalau kita bisa bicara mengenai handphone Indonesia, paling ya Cross. Saya di sini ada nggak yang pakai Cross atau mungkin Exia, Exia apa Exia saya lupa. Dan juga brand-brand lokal lainnya yang sebenarnya itu merupakan brand dari Cina yang sudah dinaturalisasi atau dibeli kepemilikannya oleh orang Indonesia. Cross itu kebetulan pabriknya ada di Indonesia, di Semarang tepatnya, di Candi kayaknya, kawasan industri Candi. Kalian kalau misalnya ada waktu silakan main ke sana. Dan kalau saya boleh jujur, sangat ketinggalan banget kok saya boleh bilang. Teknologinya udah ketinggalan jauh, tapi mau nggak mau. Oh iya, sekarang ganti ya, bukan Cross lagi, tapi Evercost ya. Mungkin ada yang pernah pakai, silakan kalau misalnya kalian tertarik ya, silakan digunakan aja. Barangkali bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri, bisa membuat produk yang lebih bagus lagi ke depannya nanti. Nah, dalam perjanjian internasional, ini berpengaruh banget. Kita bicara mengenai perjanjian-perjanjian ini yang kemudian bisa memengaruhi apakah negara tadi bisa makmur, bisa enggak, bisa dikontrol atau bisa berdikari, atau bahkan bisa mengontrol negara lain. Keren kan? Itulah perjanjian internasional. Nah, di sini peran seorang bernama diplomat sangat penting. Pernah dengar nggak perjanjian Rumroyen atau konferensi meja bundar di mana Indonesia kalah kemudian berubah bentuknya menjadi negara federasi atau juga banyak kegagalan-kegagalan yang kalau kita lihat ya dalam dunia internasional, kegagalan dalam melakukan negosiasi dalam perjanjian internasional yang kemudian berakibat pada kalah nih dalam persaingan atau mungkin juga malah menjadi dikontrol negara lain. Oke. Saya sebetulnya ada videonya nih yang menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah silabusnya. Di sini ada 10 ya, 8 tepatnya, karena ada UTS dan UAS. Ada 8 pokok permasalahan, di mana kalau di sini saya memfokuskannya untuk sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, di mana saya mungkin baru akan mulai serius setelah UTS. Sebelum UTS kita akan agak nyantai aja, karena saya hanya akan menjelaskan mengenai awal-awalnya, sekedar kulitnya dari hukum perjanjian internasional untuk kemudian kita bahas case study. Setelah itu baru kita masuk ke dalam intinya, prosedurnya kayak gimana, ratifikasinya kayak gimana, mulai berlakunya kayak gimana, pembatalannya kayak gimana, dan kemudian membahas mengenai apa itu kontrak karya. Oke, ini juga ini kontrak kuliahnya sayangnya ya, karena kita masih online, tapi kita berharap mungkin sebentar lagi ya udah bisa di daftar pustakanya. Dan kebetulan saya juga ada video yang berhubungan dengan perkuliahan pada hari ini. Nah, ada yang pernah dengar? Hi. What you see here is $10,000 on the table. You can take this money as a loan, but I will charge you a little bit of interest rate. Like most people, you take the money and you go buy a nice car. But in 10 years, it's time to pay me back.
And because of interest rates, now you owe me $20,000 and not 10. You will say, I don't have money to give you. And if you don't, I take your car and a piece of your house. This is how debt works. And after 3 years of traveling the world, I noticed that this is exactly what China is doing. For example, take the small island nation of Sri Lanka. This developing country needs money and China has a lot of it. So Sri Lanka took billions of dollars in Chinese loans. It was easy money just there to be taken. And with that, they built skyscrapers, highways, airports, and shipping ports. The country grew and prospered. But few years later, this easy money came with interest rates, and Sri Lanka was so much in debt that it couldn't pay back China its money. And the only way out was to give China control of what they had built. In other words, Sri Lanka lost a piece of its home to China because of debt. This is the Chinese money trap. And it's a real thing I saw all over the world. In Papua New Guinea, I saw $2 billion in loans given by the Chinese to build skyscrapers, infrastructures, and ports. But there is no way this remote developing country can pay back all its interest. And the only way out is to give China control of the country. In the Maldives, Pakistan, Malaysia, Laos, Kazakhstan, Mongolia, Egypt, Kenya, and South Africa, the same thing is happening. And many countries are struggling to pay back Chinese loans. If you look closely, all these infrastructure projects like highways, ports, and bridges connect to China through the sea or through the land to form something far bigger, far more powerful than just a bridge, a new Silk Road. The world is already made by China, and I think slowly it will be owned by China. Don't get me wrong. Building bridges, ports, highways, and airports is a great thing for the people in the country, but they come at a very high cost. And when these countries can't pay back the loans, these countries will lose their power. One thing my parents have taught me is that there's no such thing as a free lunch or a free ride. So if we're not careful with our money or other people's money, then we better start learning Chinese. Xiao, Qiu, Xian. Oke, itu sedikit video aja, sekedar untuk bahan diskusi pada hari ini. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai perjanjian internasional, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian internasional itu merupakan sebuah perjanjian ya, kata bilang pada umumnya. Nah, kita udah tahu nih, pasal 1320, perjanjian itu ada 4 syaratnya. Pertama ada pihak yang cakap, terus kemudian pihak yang cakap, terus kemudian pihak yang cakap, terus itu agak ngantuk nih. Sebentar. Nah, adanya kata sepakat, mereka yang mengingatkan diri, kecakapan para pihak, dan satu hal tertentu yang halal. Nah, keempat hal ini tentu saja terpenuhi dalam hukum perjanjian internasional. Ya, ambillah contoh Indonesia dengan Cina kerjasama. Nih, Cina menanamkan modalnya ke Indonesia. Indonesia menerima dengan syarat, oke, kita akan mengembalikan danamu di 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian ternyata masih belum bisa memenuhi. Ya otomatis perbarui lagi. Wah, kamu nggak bisa kembalikan. Ya udah, kita perbarui perjanjiannya. Gantinya gimana nih kalau kamu saya kurangi, tapi tolong kita pengen bangun nih di tempatmu. Mungkin bisa dibentuk kayak
bangunan-bangunan khusus, atau mungkin juga perjanjian tenaga kerja yang paling ini bahaya ya. Mungkin ada beberapa yang bilang bahwa wah TKA asing nih masuk mulai ke Indonesia. Memang pada faktanya karena ini memang globalisasi di mana udah secara internasional ya kita. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ini juga bisa menjadi bahaya bagi tenaga kerja Indonesia kita yang mayoritas masih belum terdidik secara profesional dan terdidiknya cuman dengan konsep pendidikan pekerja, bukan pendidikan yang sifatnya profesional atau mungkin juga yang bekerja di bidang industri kreatif, yang otomatis akan tersingkir ketika ada tersingkir ketika lapangan pekerjaannya itu udah sifatnya global seperti itu. Sebagaimana yang terjadi di Cina, yang terjadi di kasusnya tadi ya, Sri Lanka. Ketika mereka nggak bisa membayar, terus kemudian Cina menerapkan aturan-aturan misalnya, oke, tapi ini ya kita perjanjian kerjasama dalam hal tenaga kerja misalnya. Mereka mengirimkan tenaga kerjanya ke Sri Lanka. Terus kemudian menempati posisi-posisi penting misalnya, yang tentu saja berbahaya. Karena apa? Dengan menempati posisi-posisi penting itu otomatis roda perekonomian dipengaruhi oleh Cina. Itu pertama. Nah, dan yang kedua, orang-orang yang menempati posisi penting itu kan otomatis menyingkirkan persaingan dengan warga lokal. Karena kalau kita boleh jujur ya, manusia-manusia yang berada di negara berkembang seperti Sri Lanka, otomatis SDM-nya kalah. Sama halnya dengan Indonesia. Kita juga udah cukup dekat dengan Cina, tapi ini juga bisa menjadi eh, bahaya kalau misalnya kita nggak memanfaatkannya dengan baik. Saya ingat banget dulu ketika saya pernah diingatkan bahwa pada dasarnya itu kalau minjem sebenarnya boleh aja, tapi kalau misalnya itu aktiva, bukan pasiva. Maksudnya apa? Aktiva itu kalau misalnya memang uang yang dipakai itu bisa menghasilkan uang, bukan ketika dipakai itu malah untuk dibuat foya-foya, ya nggak bisa menghasilkan uang lagi. Ambil contoh, misalnya dipakai tapi untuk membangun sarana-sarana yang sebenarnya nggak perlu. Mungkin membangun gedung-gedung untuk DPR yang sebenarnya udah ada, atau membangun menara lainnya, atau bahkan malah justru dikorupsi. Ini yang bahaya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini masalah perjanjian internasional. Terkait definisinya sendiri, ada berbagai macam versi, tapi saya pakai definisi saya sendiri yang saya simpulkan dari berbagai macam definisi lainnya. Ya, ini adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum internasional oleh beberapa negara atau organisasi internasional untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oke ya. Ini berdasarkan yang dibuat untuk hukum internasional sebagai dasar ya. Saya ganti aja deh. Sebagai dasar. Hujan deras jam 1. Nah, kira-kira seperti itu. Ada berbagai macam juga pengertian lainnya, tapi kira-kira sampai ini aja. Nah, di mana kalau kita bilang ya, kira-kira seperti itu nih, kalau kita bicara mengenai perjanjian internasional, ya. Pada dasarnya kalau kita bicara mengenai perjanjian internasional memang cukup dalam ya, kalau saya boleh bilang, yang harus dibahas. Nah, pertemuan hari ini memang bentuknya 2 pertemuan, tapi saya nggak akan memberi kalian pertanyaan yang cukup rumit, yang sebagai pengganti absen dan lain-lain, saya nggak akan memberikan itu. Tapi, saya hanya akan memberikan pertanyaan yang mungkin, yang misalnya kalian mau jawab silahkan, karena yang bisa menjawab akan mendapatkan bonus poin. Oke ya, jadi metode perkuliahannya adalah absensi akan saya bagikan dengan metode seperti ini. Oh, belum saya tadi. Nah, ini adalah absensi dari hukum internasional, hukum perjanjian internasional.
silahkan kalian ketik di handphone kalian atau mungkin juga laptop atau komputer untuk kalian isi diketik secara manual terus kemudian kalian isi. Batas waktunya hanya 3 jam dari awal mulai perkuliahan. Artinya sampai jam, berapa berarti? 13-an ya? Saya delete aja nanti di Google Form-nya, saya tuliskan soalnya. Nah, kalian bisa mem-pause video ini sambil, ngetik ya, link-nya itu, untuk kemudian kalian isi. Nah, eee, berhubungan dengan pertanyaan yang nanti saya majukan, jadi pada dasarnya kita bicara mengenai hukum internasional ya. Perjanjian internasional ini mengatur berbagai macam hal instrumen internasional, bahkan yang sifatnya juga merupakan hak asasi manusia. Nah, kita kalau misalnya berbicara mengenai hak asasi manusia, itu ya kayak hak untuk hidup, atau hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kalau saya boleh bilang, ada sebenarnya sebuah perjanjian internasional yang menjadi titik awal ya, titik awal dari penegakan hak asasi manusia. Perjanjian yang merupakan tonggak awal di mana perjanjian di mana hak asasi manusia pertama kali diakui. Coba silakan cari, perjanjian internasional apa yang saya maksud dan jelaskan argumen Anda, kenapa Anda bilang bahwa ini perjanjian internasional pertama yang, mengakui adanya hak asasi manusia. Oke, silakan dijawab di grup WA, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan bonus poin, kalau nggak bisa menjawab ya udah nggak apa-apa, oke. Terus, absensi juga udah saya berikan, eee, saya kira hanya demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Selamat, berdiskusi perkuliahan saya, ini hukum perjanjian internasional. Kalau ada pertanyaan atau mungkin, ada yang masih bingung, silakan tanyakan di grup WA. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.